Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Di bulan ini kita memfokuskan baik khotbah-khotbah kita, konsentrasi kita kepada satu peristiwa penting di mana gereja Tuhan harus mengalami pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Banyak orang bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadi kunci kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus? Maka tentunya jawabannya adalah kita harus memiliki hati yang siap. Saya baca dulu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam pesan singkat saya pada kesempatan ini, saya memberikan tema atau judul dari hati yang siap mengalir kuasa Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang hati ini menjadi kunci utama di dalam kita mengalami kuasa Roh Kudus. Yesus tidak berkata kamu akan menghasilkan kuasa, tetapi dia berkata kamu akan menerima kuasa. Itu artinya kuasa itu bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah atau pemberian Roh Kudus itu sendiri. Tapi seringkali kita melupakan bahwa untuk bisa mengalami kuasa Tuhan betul-betul dibutuhkan hati yang siap. Contohnya murid-muridnya pada waktu itu, ketika mereka menerima sebuah firman dari Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8, murid-muridnya itu tidak langsung bergegas-gegas, bersegera untuk bisa menerima Roh Kudus. Tidak. Mereka pulang ke Yerusalem, mereka menunggu dengan begitu setia, mereka berdoa bersama, bersekutu bersama dengan sehati. Lalu mereka baru mengalami yang namanya menerima yang namanya kuasa Roh Kudus. Jadi prinsipnya jelas, kuasa Tuhan mengalir kepada hati yang siap menerima. Hati itu seperti wadah, kalau penuh dengan hal-hal yang tidak penting, wadah yang penuh tidak mungkin bisa diisi. Kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kedengkian, dendam, sakit hati, atau penuh dengan keinginan-keinginan hati yang duniawi, Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam hati kita. Karena itu dibutuhkan apa? Kosongkan hati kita dan biarkan Roh Kudus masuk menguasai hati kita. Kuasa tidak bisa masuk, tapi kalau kita terbuka dan haus akan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Masalahnya sering bukan Tuhan tidak memberi, tetapi kita belum siap menampungnya. Itu yang menjadi persoalannya. Adalah hati yang belum siap untuk menerima kuasa Tuhan. Dengan berbagai macam pikiran, pertimbangan dan sebagainya, kita merasa kita belum perlu kuasa Tuhan. Kita merasa kita belum waktunya untuk memiliki kuasa Tuhan, sehingga dia tidak bisa masuk. Buka hati. Kuasa Tuhan itu bukan sekedar gaya-gaya rohani ya, tetapi itu menguatkan hidup kita, mengubahkan karakter kita, dan membuat kita menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kuasa Roh Kudus atau mengalami pencurahan Roh Kudus? Siapkan hati kita sejak dari hari ini sampai nanti setelah ibadah kenaikan ke surga, kemudian ada doa pencurahan Roh Kudus 10 malam, maka saat itu kita berdoa bersama, kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Buka hati, siapkan hati, izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Ajakan buat jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung, siapkan hati kita sejak dari hari ini. Dan saya percaya ketika Roh Kudus masuk, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita.